Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Hanya kepadanya kita memuji, memohon pertolongan, meminta ampunan dan bertaubat. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri dan keburukan amal perbuatan. Barang siapa yang ditunjuki Allah maka tiada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkannya maka tiada yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tiada sembahan yang hak selain Allah saja, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabatnya serta siapapun yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kemudian. Tahapan-tahapan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana telah diterangkan di atas, bahwa marifat itu merupakan tujuan pokok, yakni mengenal Allah yang sebenar-benarnya, dengan keyakinan yang penuh, tanpa ada keraguan sedikitpun, hakul yakin. Menurut Imam Al-Ghazali, marifat adalah pengetahuan yang tidak menerima keraguan terhadap zat dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marifat terhadap zat Allah adalah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah adalah wujud esa, tunggal dan sesuatu yang maha agung, mandiri dengan sendirinya dan tiada satupun yang menyerupainya. Sedangkan marifat sifat adalah mengetahui dengan sesungguhnya Allah itu maha hidup, maha mengetahui, maha kuasa, maha mendengar dan maha melihat dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Dari mengetahui tentang zat dan sifat Allah, maka selanjutnya Al-Ghazali pun memberi kesimpulan bahwa marifat adalah mengetahui akan rahasia-rahasia Allah, dan mengetahui peraturan-peraturan Tuhan tentang segala yang ada. Lebih lanjut ditegaskannya bahwa marifat itu adalah memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marifat itu sendiri tidak dapat dipisahkan dengan hakikat. Dengan kata lain, datangnya marifat adalah karena terbukanya hakikat. Taftazani menerangkan, dalam kitab Syarhul Maqasid, apabila seseorang telah mencapai tujuan akhir, dalam pekerjaan suluknya ilallah dan filah pasti ia akan tenggelam dalam lautan tauhid dan irfan, sehingga zatnya selalu dalam pengawasan zat Tuhan tauhid zat, dan sifatnya selalu dalam pengawasan sifat Tuhan tauhid sifat. Ketika itu orang tersebut fana, lenyap dari sifat keinsanan. Ia tidak melihat dalam wujud alam ini, kecuali Allah, la maujud ilallah. Dalam hal ini, seperti apa yang dialami oleh Imam Al-Ghazali, di mana ketika orang mengira bahwa Imam Al-Ghazali telah wusul, mencapai tujuannya yang terakhir, ke derajat yang begitu dekat kepada Tuhan, maka Imam Al-Ghazali berkata, barang siapa mengalaminya, hanya akan dapat mengatakan, bahwa itu suatu hal yang tak dapat diterangkan, indah, utama dan jangan lagi bertanya. Selanjutnya Imam Al-Ghazali menerangkan, bahwa hatilah yang dapat mencapai hakikat, sebagaimana yang tertulis pada Lauhin Mahfud, yaitu hati yang sudah bersih dan murni. Tegasnya tempat untuk melihat dan marifat kepada Allah ialah hati. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dalam kitabnya, Madarijus Salikin, marifat adalah suatu kedudukan yang tinggi, dari kedudukan orang-orang mukmin di sisi Allah, dan derajat yang tertinggi dari derajat orang-orang yang mendaki menuju alam surgawi. Selanjutnya beliau berkata, bahwa seseorang tidak dikatakan memiliki marifat, terkecuali mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan yang mengantarkannya kepada Allah, mengetahui segala bentuk penyakit, atau penghalang yang ada pada sisinya, yang mengakibatkan terhambatnya hubungan dirinya dengan Allah, yang mana kesemuanya itu ia saksikan dengan marifatnya. Jadi, orang marifat adalah orang yang mengetahui Allah melalui media nama-namanya, sifat-sifat dan perbuatannya. Kemudian berhubungan dengan Allah secara tulus, bersikap ikhlas dan sabar terhadapnya dalam menjauhi segala bentuk perbuatan maksiat serta meneguhkan niatnya. Berusaha untuk menanggalkan budi pekerti yang buruk, serta penyakit yang merusak. Mensucikan dirinya dari berbagai bentuk kotoran dan kemaksiatan. Bersabar atas hukum-hukum Allah, dalam menghadapi segala nikmatnya tidak terlena, dan musibah yang menimpanya tidak putus asa. Lalu berdakwah menuju jalan Allah, berdasarkan pengetahuannya terhadap agama dan ayat-ayatnya. Berdakwah hanya menuju kepadanya, dengan apa yang dibawa utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan tidak ditambahi dengan pandangan-pandangan akal manusia yang sesat, kecenderungan-kecenderungan mereka, dan hasil kreasi mereka, kaidah-kaidah dan logika-logika mereka yang menyesatkan. Dengan kata lain,
Tidak mengukur risalah yang dibawa oleh Rasulullah dari Allah dengan kesemuanya itu di atas. Orang seperti inilah yang layak menyandang gelar sebagai orang yang marifat kepada Allah, sekalipun banyak orang memberikan panggilan atau julukan yang lain kepadanya. Di bawah ini saya cantumkan beberapa khazanah perbendaharaan marifat yang dihimpun oleh Prof. Dr. M. Faiz Almat, dalam bukunya yang berjudul Puncak Ruhani Kaum Sufi, diantaranya sebagai berikut. 1. Pendekatan kita kepada Allah adalah pendekatan ilmu, sebab mustahil terjadi suatu pendekatan kepada kebenaran Allah tanpa ilmu. 2. Barang siapa yang mengenal Allah, maka ia akan menangkap kebesaran kuasa Allah dalam segala sesuatu. Jika ia yang selalu ingat berzikir kepada Allah, maka ia akan melupakan yang lain kecuali Allah. Dan siapa saja yang mencintai Allah, maka ia akan mencintai dan melaksanakan ajarannya, dan mencampakkan ajaran lain. 3. Jika kita menginginkan pintu rahmat terbuka luas, resapilah dalam sanubari, akan nikmat yang dianugerahkan Allah kepadamu. Dan jika kita berharap agar hati kita merasa takut akan siksa, renungilah kelalaian kita dalam mengabdi kepadanya. 4. Tanda-tanda seseorang, aulia, yang arif adalah senantiasa memelihara rahasia antara dia dengan Allah, tangguh dalam menghadapi cobaan yang merintangi kehidupannya. Lebih-lebih pada cobaan yang diciptakan manusia, dia selalu membalasnya dengan cara yang lebih bijaksana. Mengingat tingkat intelektual mereka tiap orang tidak sama. 5. Barang siapa menyadari bahwa Allah senantiasa menginginkan kita menjadi orang baik, dan Allah lebih memahami tentang hal-hal yang mengundang kemaslahatan, maka artinya, kita mampu mensyukuri nikmat Allah dan berhati tentram. 6. Bila kita berkeinginan melacak, sampai di mana derajat kita di sisi Allah, maka renungilah perbuatan kita sendiri, kegigihan kita dalam beribadah dan sebagainya. 7. Marifat terbangun atas 3 fondasi, takut kepada Allah, malu kepada Allah dan cinta kepada Allah. 8. Orang arif adalah orang yang tidak pernah berhenti untuk berzikir, tak enggan dalam menunaikan ibadah dan senang berdialog dengan Allah. Sehingga tercetak dalam lubuk hatinya, sikap enggan bercengkrama dengan hal sia-sia yang tidak dilatar belakangi manfaat agama. 9. Alangkah janggalnya, jika seseorang yang telah menyaksikan kemahakuasaan Allah, namun dia mendurhakainya. Kemanakah dia akan lari, untuk mencari tempat perlindungan, sedangkan ia menganggap bahwa Allah selalu mengawasi sepak terjangnya. Bagaimana akan berlalai-lalai jika ia merasakan nikmat Allah selalu datang silih berganti kepadanya? 10. Kearifan, laksana tanah yang bisa diinjak-injak oleh orang baik dan buruk. Ia bagaikan awan yang mampu mengayomi segala sesuatu, dan bagaikan hujan yang akan jatuh kepada teman maupun lawan. 11. Kearifan, adalah bukanlah apa yang dapat dikeruhkan oleh segala sesuatu. Justru sebaliknya, segala sesuatu akan tampak jernih. 12. Marifat kepada Allah, sebagai intensitas seseorang hingga menimbulkan rasa malu dalam hatinya, rasa malu kepada Allah yang didasarkan pada rasa mengagungkan. Sebagaimana tauhid, merupakan pembangkit rasa puas rela terhadap takdir, dan timbul rasa berserah diri kepada Zat yang Maha Pengatur. 13. Marifat, bila telah mendarah daging, maka menjadikan kehidupan seseorang akan jernih, tidak tertindih oleh kepedihan-kepedihan hidup, pencariannya akan bersih dari hal-hal, atau unsur-unsur yang haram. Segala sesuatu akan segan kepadanya. Rasa takut kepada sesama makhluk, akan lenyap dari hatinya, dan akan cenderung untuk menyibukkan diri dalam ibadah kepada Allah. 14. Orang yang memandang sesuatu di dunia ini, dari kacamata marifatnya, walau sesuatu itu dipandang, namun yang tergambar dalam benaknya, adalah kekuasaan Allah. Oleh karena itu, mata boleh menangis, lantaran melihat cobaan yang menimpa, namun hatinya bersukacita, lantaran dosa-dosa yang telah lampau terhapuskan oleh musibah itu. 15. Belum merasa puas, orang arif ketika ia meninggalkan dunia terhadap 2 perkara, yaitu, meratapi terhadap kekurangan dalam beribadah, dan kurangnya banyak memuji Tuhannya. Selanjutnya, mengenai perjalanan menuju Allah sebagaimana tersebut di atas, dengan tahapan-tahapan atau tingkatan-tingkatan yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan marifat. Syariat adalah perbuatan, jasad, si hamba, dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, harus dengan semurni-murninya ibadah. Tarikat adalah jalan hati untuk menuju ke suatu tujuan yang diridai Allah, dengan hati yang bersih dan ikhlas,
atas segala perbuatan dan menerima cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat nyawa adalah tujuan untuk mencapai keridaan Allah, sehingga terbukti adanya diri yang hakiki, yang kita hanya dapat merasakan dan sadari, bahwa diri yang keluar dari diri, sehingga kita dapat membuktikan, dengan kesadaran yang hakiki, tentang kekuasaan Allah, tentang rahasia alam, tentang alam gaib dan lain-lainnya. Marifat rahasia Allah adalah sampainya suatu tujuan, sehingga terwujud suatu kenyataan, dan terbukti kebenarannya tidak diragukan lagi. Dari bahasan tersebut di atas, maka dapat kita simpulkan, bahwa hamba yang akan berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus melalui tahapan-tahapan atau marhalah-marhalah, yaitu melalui syariat, tarikat, hakikat dan marifat, atau dengan kata lain harus menempuh proses 4 tahapan, diantaranya. Pertama, marhalah amal lahir, artinya berkekalan melakukan amal ibadah, baik yang wajib ataupun yang sunnah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau disebut usaha menghias diri dengan syariat. Kedua, marhalah amal batin, atau muraqabah, yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh, mensucikan diri dari maksiat lahir dan batin tahali, dengan cara taubat dan istighfar, memperbanyak zikir dan solawat, menundukkan hawa nafsu, dan menghiasi diri dengan amal terpuji, mahmudah lahir dan batin tahili, atau disebut menjalankan tarikah. Pada tahap ini, setelah hati dan rohani telah bersih, karena terisi oleh taubat dan istighfar, zikir-zikir dan solawat, maka dengan rahmat Allah, datanglah nur, yang dinamakan nur kesadaran. Ketiga, marhalah riyadah dan mujahadah, yaitu berusaha melatih diri, dan melakukan jihad lahir dan batin, untuk menambah kuatnya kekuasaan rohani atas jasmani, guna membebaskan jiwa dari belenggu nafsu duniawi, supaya jiwa itu menjadi suci bersih, bagaikan kaca yang segera dapat menangkap apa-apa yang bersifat suci, sehingga akan beroleh berbagai pengetahuan yang hakiki, tentang Allah dan kebesarannya. Pada tahap ini, mulailah jiwa sedikit demi sedikit, merasakan hal-hal yang halus serta rahasia, merasakan kelezatan dan kedamaian, dan merasakan nikmatnya iman dan takwa dalam jiwanya. Kemudian selanjutnya datanglah kasyaf keterbukaan mata hati, menyusul terbuka hijab sedikit demi sedikit, sehingga sampailah ia kepada nur yang maha agung, sebagai puncak tahap marhalah ketiga. Nur ini, dinamakan nur kesiagaan, yakni kesiagaan dalam muhadharah bersama Allah. Tahap ini juga disebut tahap hakikat. Keempat, marhalah fana kamil, yaitu jiwa si salik telah sampai kepada martabat syuhudul haki bil haki, yakni melihat hakikat kebenaran. Kemudian terbukalah dengan terang, berbagai alam rahasia baginya, yaitu rahasia-rahasia ketuhanan, Rabbani. Dalam pada itu berolehlah dia nikmat besar, dalam mendekati hadrat ilahi yang maha tinggi. Tahap ini juga disebut dengan tahap marifat. Dalam situasi seperti inilah, dia menemukan puncak mahabbah dengan Allah, puncak kelezatan yang tiada pernah dilihat mata, tiada pernah didengar telinga, dan tiada pernah terlintas dalam hati sanubari manusia, tidak mungkin disifati atau dinyatakan dengan kata-kata. Pada marhala ini sebagai puncak segala perjalanan, maka datanglah nur yang dinamakan nur kehadiran.